Presiden China Xi Jinping berkomitmen Kunjungan kenegaraan Raja antara Indonesia dan Indonesia dengan asosiasi negara Asia Tenggara atau ASEAN. Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 4 poin kerjasama bilateral, di antaranya kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adi Fajar Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal apa itu kerjasama ekonomi internasional. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Arif Rahayu. Dalam era globalisasi saat ini, orang semakin paham bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menghasilkan atau membuat sendiri segala sesuatu yang dibutuhkannya. Sama halnya seperti manusia yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup berkelompok. Demikian pula dengan suatu negara. Suatu negara tidak bisa menutup diri dari negara lain. Negara kita juga tidak bisa menutup diri dari pengaruh negara. Bahkan tiap-tiap negara berusaha untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Nah, menurut Anda, apa sih kerjasama ekonomi internasional tersebut? Terima kasih sebelumnya. Di sini kita akan membahas apa itu kerjasama ekonomi internasional. Jadi definisi atau pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama dapat terjalin apabila melibatkan dua negara maupun lebih. Nah, dalam era globalisasi saat ini, di setiap negara justru semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap negara lain. Kerjasama ekonomi internasional dimaksudkan untuk memajukan perekonomian negara. Nah, jadi mungkin itu definisi atau pengertian kerjasama ekonomi internasional. Dalam kerjasama ekonomi internasional pasti ada faktor pendorong dan pendukungnya. Nah, menurut Anda apa aja sih faktor pendorong dan pendukung kerjasama ekonomi internasional tersebut? Baik. Suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional dikarenakan beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Ketika suatu negara memiliki ideologi yang berbeda, maka hal ini dapat memicu munculnya konflik. Kemudian untuk meredakan konflik tersebut perlu diadakannya suatu kerjasama antar negara. Nah, yang kedua adanya perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam antar negara juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Ada beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun juga ada negara yang memiliki sumber daya alam yang maksudnya kurang. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan iklim dan tanah. Nah, dengan perbedaan iklim dan tanah, maka akan berpengaruh juga dalam pertumbuhan sumber daya alam dalam sebuah negara. Yang keempat, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari masing-masing negara pasti tidaklah sama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Contoh seperti negara Amerika, Jepang, dan Jerman yang memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berbeda dengan negara-negara berkembang. Yang kelima yaitu era globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara di dunia. Nah, seringkali produsen dari suatu negara membuka produksinya di negara lain. Hal ini memungkinkan kecocokan bisnis dan industri. Perdagangan internasional juga membawa dampak positif bagi kedua negara yang bekerja sama. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh negara sebagai institusi saja, namun juga warga negara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kerjasama ekonomi internasional banyak sekali memiliki manfaat untuk negara yang bersangkutan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Ya, baiklah, terima kasih Arif Rahayu untuk penjelasannya tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, demikianlah bincang-bincang kita pada kali ini. Saya Adi Fajar Saputra dan rekan saya Arif Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.